wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Untuk hari ini tolong ke kelas pimpin doanya seperti biasa. Ayo teman-teman kita berdoa doa. Anak siapa hari ini yang tidak hadir? Dua Pak. Ada apa dia tidak hadir hari ini? Yang satunya emak. Oh ya. Satunya emak ketiga. Baiklah. Untuk ini Pak akan memeriksa kerapian. Boleh berdiri. Maka rapi ya pakaiannya. Enggak. Ya boleh duduk. Anak, hari ini kita akan belajar materi pelatihan PPKN. Untuk itu, sebelum kita masuk materi, Bapak akan memperkenalkan dulu. Memperkenalkan makanan khas daerah. Jadi kita ini ada makanan khas, ya. Makanan khas itu terdapat di daerah masing-masing. Kalau kita ini provinsinya Sumatera Selatan. Ibu kotanya apa? Sumatera Selatan. Ibu kota provinsi Selatan adalah Palembang. Nah, makanan khas Palembang itu apa? Apa? Ya, pepek itu adalah makanan khas Palembang. Jadi makan khas Palembang itu banyak jenisnya katanya ya. Ada yang namanya pempek selam, ada yang namanya pastel, ada pempek lenjer. Nah itu adalah makanan khas Palembang. Sudah paham? Oke. Untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tolong anak-anak perhatikan ke layar atau ruang tulis ya. Ini materi kita adalah hak dan kewajiban warga negara. Tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 membangun masyarakat sejahtera. Baiklah, kan Bapak saya Bapak tampilkan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya satu, setelah mengamati nanti video pembelajaran materi tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Terus kedua, setelah berdiskusi nanti, peserta didik mampu melaporkan tanggung jawab berdasarkan jenisnya. Jadi nanti ada jenis-jenisnya. Di sini pengertian. Jadi pengertian tanggung jawab warga negara adalah kewajiban semua warga negara untuk melakukan sesuatu dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan. Itu tuh pengertiannya ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah jenis-jenis tanggung jawab. Satu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, melaksanakan kewajiban membayar pajak. Terus ikut dalam upaya membela negara. Empat, menjauhi korupsi, kriminalitas dan penyalahgunaan kekuasaan. Terus menjaga nilai-nilai toleransi sesama warga negara untuk mencapai cita-cita bangsa.
6. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan berkekuasaan. 7. Sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini adalah tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada yang sekolah ya, mentaati peraturan sekolah. Nah, di sini datang, kalau di pramuka datang tidak terlambat, menggunakan seragam yang rapi, terus menjaga kebersihan sekolah, terutama di dalam kelas. Nah, untuk selanjutnya ada yang sudah paham yang Pak jelaskan tentang materi kita hari ini, pelajaran PPKN. Ada kelas 6? Perhatikan gambar ini. Pada gambar nampak Udin dan ayahnya sedang berada di tempat pembayaran pajak. Ayah Udin sedang mengantri untuk membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Membayar pajak adalah salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Bagaimana ya jika semua warga negara melakukan tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan kewajibannya seperti ayah Udin? Apa dampak yang akan ditimbulkan? Setiap warga negara Indonesia penting memiliki tanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara, kesejahteraan masyarakat, tercipta kerukunan hidup dalam keberagaman masyarakat Indonesia, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan bangsa, menjaga pelestarian alam dan mencegah terjadinya bencana alam, dan masih banyak lagi manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab. Di samping ada warga negara yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya, masih ada juga warga negara yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya, sehingga akan mendatangkan banyak dampak negatif. Berikut adalah beberapa contoh dampak negatif dari tidak terlaksananya tanggung jawab dengan baik. Terjadi perpecahan dan pertentangan antar warga negara, pembangunan terhambat, tidak akan pernah terwujud kesejahteraan masyarakat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, terjadi banyak pelanggaran hukum dan keadilan, rusaknya lingkungan alam sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan jika warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Ini adalah video. Nah, dari video ini tadi apa yang kalian simak dan apa yang kalian cermati dalam video ini, ada yang tahu? Jadi video tadi adalah video hak dan tanggung jawab warga negara, ya. Kalau ada yang tadi ada di Indonesia, jadi kita harus di negara ini bisa bertanggung jawab dan bisa melakukan aktivitas dan kewajiban kita. Nah, di sini Pak tanya dulu, apa kewajiban kita ini di dalam ruangan di sekolah? Apa kewajiban kita sebagai siswa di sekolah? Kewajiban kita belajar. Itu kewajiban kita sebagai siswa. Terus hak kita apa? Hak kita, hak kita adalah menerima pelajaran dari guru.
Dan terus tanggung jawab kita apa? Membersihkan kelas Pak. Ya betul. Jadi membersihkan kelas, terus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, tidak hanya di dalam kelas, tapi di lingkungan sekolah. Terus ada lagi yang penting, kita harus datang tepat waktu, ya. Pakaian harus rapi, ya. Sini Pak akan memberikan LKPD, ya. Lembar kerja peserta didik. Tolong kelompoknya sudah disesuaikan untuk ya. Ini kalian diskusikan apa yang sudah kalian dapatkan di video tadi, ya. Nah, sini di LKPD itu kalian kerjakan berdiskusi, ya, berkelompok. Nah, untuk nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan dengan Bapak, ya, tentang bagaimana cara mengisi lembar kerja peserta didik itu. Untuk itu silakan kerjakan. Nah, sudah selesai belum? Nah, sudah selesai. Di sini Pak minta untuk kalian mempresentasikan ke depan per kelompok. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja, ya, tadi kerjanya. Aku membacakan semuanya maju. Ke depan. Dampak negatif tidak terlaksananya tanggung jawab warga negara. 1. Terjadinya perpecahan dan pertengkaran antar negara. 2. Pembangunan terhambat. 3. Tidak akan terwujudnya sejahtera masyarakat. 4. Memecah belah di persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Terjadinya banyak pelanggaran hukum dan keadilan. 6. Rusaknya lingkungan alam. Ya,
baiklah. Ini tadi silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu untuk saya dari kelompok 2 ini yang kita pelajari atau kita dapatkan. Silakan untuk kelompok yang presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Maju dikit lagi. Dampak negatif tidak melaksanakan tanggung jawab warga negara. Satu, terdapat pertentangan antar warga negara. Dua, pembangunan tidak berjalan lancar. Tiga, masyarakat tidak sejahtera. Empat, persatuan dan kesatuan bangsa terpecah belah. Empat, karena terjadi pelanggaran hukum dan keadilan. Lima, banyak lingkungan alam menjadi rusak. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Dari RKBD itu kalian sudah berdiskusi dan sudah kalian presentasikan. Nah, di situ sudah kalian sebutkan apa-apa dampak yang telah kalian simpulkan tadi ya. Tanpa ambil lagi RKBD yang telah kalian tulis di dalam video tadi, kalian sudah simpulkan dampak negatif tidak terlaksananya tanggung jawab warga negara. Nah, di sini satu terjadinya perpecahan dan pertentangan antar warga negara. Terus dua, pembangunan terhambat. Tiga, tidak akan terwujud kesejahteraan masyarakat. Empat, memecah belah persatuan dan kesatuan negara atau bangsa. Lima, terjadinya banyak pelanggaran hukum dan keadilan. Enam, rusaknya lingkungan alam. Nah, jadi yang sudah kalian dapatkan dari video itu sudah kalian presentasikan dan kita akan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Untuk itu Bapak mintakan siapa yang bisa membacakan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ya Pak, ayo Pak. Ya Pak. Bisa boleh berdiri saja, berdiri di situ. Bacakan kesimpulan mengenai materi yang dipelajari. Baiklah, saya akan menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki tanggung jawab menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Dengan menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban, banyak sekali manfaat yang bisa disarankan. Salah satunya yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan. Terima kasih. Ya, itu tadi kesimpulan dari peserta didik atau yang nama sifat kita tadi Pak ya, kesimpulan tentang materi hari ini. Kita akan melanjutkan materi ini. Bapak akan memberikan soal yang akan Bapak bagikan. Ini dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh saling contek ya.
Bapak akan menanyakan dan bagaimana kalian belajar mengenai materi hari ini. Apa yang kalian dapatkan? Ya, tentu kalian dapatkan materi tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi kalian sudah bisa memasukkan dengan video yang kalian tonton tadi ya, untuk mengisi LKPD dan menjawab soal evaluasi. Di sini Bapak akan memberikan kesimpulan kepada kalian bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki tanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban. dan melaksanakan kewajibannya. Di sini haknya tadi apa? Hak. Kalau kita di sekolah haknya apa tadi? Belajar. Untuk siswa belajar. Nah, sudah dikerjakan evaluasinya. Tadi Bapak sudah jelaskan untuk besok pelajarannya akan kita lanjutkan dengan materinya lain. Dan untuk itu Bapak nanti akan memberikan PR. Nanti Bapak sampaikan halaman berapa nanti ya. Belum kita mengakhiri pelajaran ini, tolong ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini pelajaran sudah selesai. Silakan kalian istirahat.